Oke, baik, di sini kita langsung masuk ke bagian dari Facebook teman-teman ya. Jadi selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Caka Mandiri. Nah, jadi banyak sekali yang mempertanyakan seputar monetisasi konten yang sudah dicabut ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian monetisasi. Di sini sudah masuk di akun saya, dan di sini alhamdulillah sudah mendapatkan akses juga untuk monetisasi konten ya. Jadi ada juga monetisasi iklan kemitraan. Jadi di monetisasi konten ini apa sih syarat yang utama? Jadi ini memang saya perjelas kembali di bagian monetisasi konten ya. Ini untuk syarat yang utama adalah kita menggunakan konten original. Nah, itu kuncinya teman-teman. Nah, jadi banyak sekali yang terkena pelanggaran. Nah, karena mereka ini nggak sabar ya, mereka menggunakan konten-konten reupload yang tentunya malah merusak untuk akun kita. Jadi intinya ketika teman-teman menjadi konten kreator ini, kalau teman-teman berpikiran jangka panjang, itu ya usahakan jangan reupload ya. Kita lebih baik menggunakan video sendiri, video asli, malah itu aman ya untuk kedepannya. Jadi banyak sekali yang mempertanyakan apakah ketika kita terkena pelanggaran monetisasi konten untuk di Facebook ini, apakah masih bisa sembuh? Biasanya itu opsional ya, tergantung dari Facebooknya dan juga tergantung dari akun teman-teman ya. Jadi kalau akun teman-teman ini masih mengulangi kesalahan yang sama, mungkin nggak akan sembuh. Tapi kalau teman-teman memperbaiki untuk kualitas kontennya, yang misalkan ya rata-rata yang terkena pelanggaran itu adalah konten-konten yang tidak asli. Nah, konten yang tidak asli itu adalah konten hasil reupload ulang. Jadi biasanya video orang lain yang kita editing, kita upload ya, tanpa kita menampilkan untuk sumber dari videonya. Nah, itu biasanya terklaim hak cipta ya, karena kita tahu pemegang hak cipta itu enggak semuanya menyetujui kontennya di upload ulang untuk di Facebook ya. Jadi biasanya seperti itu teman-teman. Dan oke, jadi buat teman-teman yang sudah mendapatkan monetisasi konten, saya ucapkan selamat. Dan buat teman-teman yang belum mendapatkan fitur monetisasinya, sabar saja, karena fitur monetisasi ini itu akan dibuka di tahun 2025 ya. Semoga nanti teman-teman juga bisa akses lebih cepat mendapatkan fitur monetisasi konten. Jika kita cek di bagian monetisasi konten sendiri, teman-teman bisa perhatikan potensi pendapatan Anda meningkat untuk waktu terbatas ya. Tingkatkan pendapatan Anda mungkin lebih tinggi untuk postingan asli. Jadi dari Facebook ini memang mengutamakan postingan asli ya. Jadi mengutamakan postingan asli. Pahami aturan Facebook ya, bukan aturan suhu. Jadi kalau teman-teman mengikuti aturan suhu, ujung-ujungnya akunnya terkena pelanggaran. Kenapa? Karena sering komentar sana sini, sering kirim bintang ya. Jadi suatu aktivitas yang tentunya disengaja teman-teman ya untuk di Facebook ini akan terlihat ya, seperti teman-teman kirim bintang disengaja ke akun orang lain dengan tujuan agar akun teman-teman ini mendapatkan banyak followers, ataupun ketika kirim bintang bisa di-share oleh orang tersebut ya. Dan itu terjadinya adalah interaksi tidak autentik, bahkan terkena pelanggaran. Makanya untuk saat ini banyak sekali yang sudah mendapatkan bintang nggak masuk. Nah, itu karena memang terdeteksi spam oleh Facebook ya. Jadi yang hal-hal seperti itu tetap akan terlihat oleh Facebook, karena Facebook ini perusahaan besar ya, dimana bisa mengetahui aktivitas teman-teman. Jadi interaksi yang nggak alami, nggak wajar itu tetap akan terlihat ya. Jadi apakah ketika kita sudah terkena pelanggaran monetisasi konten, misalkan monetisasi konten ini dicabut ya, sebagai contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi salah satu penyebab kenapa konten kita itu dicabut monetisasi kontennya itu memang yang pertama, konten tidak asli. Ini rata-rata yang teman-teman sering lakukan ya. Nah, kenapa sih banyak yang menggunakan konten reupload ataupun konten tidak asli? Karena mereka ini nggak sabar ya, mungkin ya melihat postingan orang lain sudah banyak yang berhasil, langsung pakai cara instan, pakai konten reupload yang ujung-ujungnya sia-sia ya. Fitur monetisasi yang sudah didapatkan biasanya dicabut ya, ataupun teman-teman yang biasanya sudah mendapatkan monetisasi konten di Facebook ya, ngerasa pendapatannya kecil, langsung menggunakan konten reupload, dan alhasil adalah seperti ini ya. Program monetisasi konten tidak bisa menghasilkan uang lagi. Dan apakah ini masih bisa kembali? Nah, biasanya kalau untuk pelanggaran monetisasi dibatasi seperti ini, itu masih bisa kembali dengan catatan kita tidak mengulangi lagi, dan itu pun kurang lebih sekitar kita harus menunggu sekitar 90 hari teman-teman, karena pelanggaran dimanapun, di platform manapun, itu memang wajib menunggu 90 hari. Dan ketika kita masih menunggu 90 hari tapi kita nggak membersihkan untuk pelanggaran kita, misalkan kalau ada pelanggaran hak cipta, selagi masih bisa dihapus, itu kita hapus. Tapi kalau teman-teman nggak dihapus, nggak teman-teman bersihkan, ya akan sulit untuk sembuh kembali.
Nah, di mana kita bisa mengecek untuk pelanggaran monetisasi konten ini. Nah, nanti teman-teman itu tinggal masuk di Facebook ya. Jadi teman-teman tinggal masuk di bagian dari bantuan dan dukungan. Di sini ada bantuan dan dukungan, kotak masuk dukungan, kita klik seperti ini. Nah, pelanggaran kita itu akan masuk di bagian peringatan Anda di sini. Nah, di sinilah letak pelanggarannya ya. Contohnya seperti ini, ada salah satu video yang sudah lama ya. Ini di tahun 2023. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Jadi pelanggaran itu akan tetap nempel di sini, teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa diselesaikan. Jadi kalau nggak diselesaikan, ya otomatis untuk fitur monetisasinya akan sulit untuk kembali. Ya, jadi untuk jatahnya sendiri itu kurang lebih sekitar 90 harian dengan catatan teman-teman sudah menyelesaikan untuk pelanggarannya ataupun teman-teman menghapus untuk videonya. Jadi apalagi kalau teman-teman sudah pelanggaran standar komunitas mungkin agak sulit ya, karena video sudah tidak bisa kita hapus lagi. Nah itu ya teman-teman, jadi jangan sampai kita ini sudah menjadi konten kreator, pengikut sudah banyak, jangan sampai sia-sia ya, dapat penghasilan enggak, malah monetisasinya terbatas. Mending kalau teman-teman dapat penghasilan sedikit dengan menggunakan konten asli itu nggak masalah ya, teman-teman bisa perbanyak saja videonya, malahan aman, kita nggak akan mikir terkena pelanggaran. Tapi kalau teman-teman menggunakan konten reupload, pasti teman-teman akan sering ngecek di bagian kotak masuk dukungan di sini ya, ada nggak sih pelanggarannya. Jadi kalau kita menggunakan konten reupload itu malahan kita nggak akan tenang ya, nggak akan tenang. Jadi bisa jadi akun kita ini ya hanya sementara saja. Makanya saya sering perjelas kepada teman-teman, menjadi konten kreator ini adalah kita membuat video, kita merekam video, bukan kita mengandalkan konten reupload ya. Mungkin ya beberapa orang masih lolos tapi nggak tahu ya kita untuk kedepannya itu seperti apa. Karena di Facebook ini ada sistem right manager, di mana pemegang hak cipta bisa video mereka itu bisa ketika kita ingin reupload ya itu akan terlihat ya. Jadi pemegang hak cipta ini bisa mengamankan video mereka, di mana nanti ketika ada yang reupload mereka bisa tahu ya. Kalau memang disetujui itu bisa berbagi penghasilan, bisa berbagi pendapatan. Tapi kalau tidak disetujui ataupun mereka merasa dirugikan, ya otomatis mereka bisa mengadu ke Facebook dan video kita bisa dihapus. Nah, kalau video dihapus secara langsung oleh Facebook itu maksudnya pelanggaran standar komunitas yang akan pulih ataupun akan hilang itu kurang lebih setahun, teman-teman. Ya, jadi ya pahami lagi lah aturan untuk di Facebook ini ya, jangan mengikuti aturan suhu yang tentunya melanggar dari pedoman kebijakan di Facebook ya. Jadi jika teman-teman ingin berhasil, fokus di konten original, rajin posting, aktif di Facebook ya. Jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.